Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansi, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah memusnahkan barang bukti narkotika seberat 31,75 kg dan 2.425 butir ekstasi dengan menggunakan metode baru yang lebih cepat. Sebanyak 320 personel gabungan TNI Polri diterjunkan untuk melakukan pengamanan pelaksanaan debat kandidat calon bupati dan calon wakil bupati Mimika. Polri menggelar pelatihan peningkatan kemampuan public speaking bagi personel Polwan dan Polki hingga pegawai negeri. Kita ke berita pertama, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah memusnahkan barang bukti narkotika seberat 31,75 kg dan 2.425 butir ekstasi. Barang bukti ini berasal dari 3 kasus berbeda yang melibatkan total 4 orang tersangka. Pemusnahan ini digelar di Makoditres Narkoba Polda Jateng, Kota Semarang pada Rabu lalu. Pemusnahan dilakukan dengan metode yang lebih efektif dan efisien dengan memadukan larutan asam sulfat dan air. Dires Narkoba Polda Jateng Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir menilai metode ini lebih cepat dan aman dalam memusnahkan barang bukti narkotika. Dirinya menyebut bahwa metode ini merupakan hasil dari pembelajaran atas pengalaman pemusnahan sebelumnya. Dengan metode baru ini, pemusnahan barang bukti hanya memakan waktu sekitar setengah jam. Selanjutnya, campuran larutan kembali diperiksa oleh laboratorium forensik untuk memastikan bahwa zat tersebut tidak lagi positif sebagai narkotika sebelum akhirnya dilakukan disposal. Di akhir keterangannya, Dires Narkoba menegaskan pihaknya akan terus menyelidiki terkait asal-usul barang bukti ini. Dirinya menyebutkan bahwa sabu seberat 18 kg berasal dari jaringan internasional Freddy Pratama, sedangkan 12 kg sabu lainnya berasal dari Malaysia dengan kemasan yang berbeda. Metode yang kita gunakan kali ini agak lain, tidak menggunakan inseminator lagi, karena pengalaman yang kemarin inseminator 52 kg sabu, kemudian 35.000 butir ekstasi, selesainya jam 11 malam. Ya, mungkin rekan-rekan media kemarin tidak monitor sampai jam 11 malam. Nah, ini cara efektif dan paling efisien kita lakukan setelah kita melakukan studi banding dengan di Polda Jabar. Ya, kita lakukan dengan cara bahan kimia, dan target kita setengah jam barang ini udah bisa dimusnahkan. Polrestabes Semarang menggelar konferensi pers mengungkap kejahatan terorganisir antara perjudian daring dan kelompok gangster di Kota Semarang, Jawa Tengah. Investigasi menemukan jaringan pendanaan di mana situs perjudian daring mendanai aktivitas berbagai kelompok gangster. Polrestabes Semarang menggelar konferensi pers mengungkap kejahatan terorganisir antara perjudian daring dan kelompok gangster di Kota Semarang, Jawa Tengah. Investigasi menemukan jaringan pendanaan di mana situs perjudian daring mendanai aktivitas berbagai kelompok gangster. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar memaparkan kasus tersebut dengan menyoroti peran kunci 3 tersangka, yakni MIS 22 tahun, MAH 19 tahun, dan SWA 23 tahun. Orang-orang ini bertindak sebagai admin media sosial untuk kelompok gangster di Semarang, Jawa Tengah.
Dari pemeriksaan diketahui tersangka MIS menjalin kerjasama dengan situs judi daring. Situs-situs ini memberikan dukungan finansial dengan membagikan dana tersebut kepada admin gangster lainnya. Dari pengungkapan ini, polisi menyita barang bukti lain, antara lain ponsel dan uang, dugaan endorsement senilai 48 juta rupiah. Diketahui para tersangka mendapat keuntungan bulanan sekitar 5 juta hingga 8 juta rupiah dari operasi perjudian online tersebut. Uang tersebut digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan gangster. Menindaklanjuti hal itu, Polrestabes Semarang telah mengambil langkah untuk memblokir situs perjudian daring yang terlibat dan berupaya mengidentifikasi pelaku di level atas di balik operasi ilegal ini. Ada beberapa peristiwa yang terjadi di Kota Semarang, antara lain ada peristiwa maraknya gangster, ada peristiwa pengerahan anak-anak STM untuk ikut demo, ada peristiwa penggerbekan judi di Baby Fest, ada peristiwa judi online ini, ada peristiwa beberapa peristiwa narkoba. Nah, setelah kami dalami beberapa peristiwa-peristiwa itu kemudian kami menyimpulkan bahwa itu tidak terjadi secara serta-merta. Itu terbaca, itu sudah dilakukan secara terstruktur. Kira-kira begitu. Ada polanya, ada skemanya. Kemudian sampai pada titik kesimpulan, kami mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa ini itu dibuat sedemikian rupa untuk mengganggu kondusivitas di Kota Semarang dalam rangka menghadapi pemilihan kepala daerah di Kota Semarang. Selain melakukan pembunuhan dan pemerkosaan, tersangka kasus gadis penjual gorengan IS juga terlibat kasus pencurian. Ia diketahui terlibat dalam aksi pencurian di sebuah sekolah di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman. Kasus pencurian ini kami sudah menetapkan 3 tersangka. Dalam rilis yang disampaikan pada Rabu lalu, Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan pelaku IS beraksi bersama pamannya DN dan sepupunya HS. Ketiganya beraksi di SMPN 1 Kayu Tanam, mencuri mesin pompa air dengan motif mendapatkan uang untuk foya-foya. Dalam aksinya, ketiga pelaku memainkan perannya masing-masing, di mana IS sebagai otak utama dan eksekutor dalam kasus ini. Ia memanjat dan merusak pagar, lalu mengambil 4 unit mesin air. Sedangkan HS berperan sebagai pemberi saran lokasi pencurian dan menyediakan alat untuk memudahkan IS beraksi. Sementara DN berperan sebagai orang yang menyimpan dan menjual barang hasil curian. Penjualan barang hasil curian itu dilakukan bersama IS. Barang hasil curian ini dijual ketiganya dengan harga Rp100.000 hingga Rp170.000. Atas perlakuan ketiganya terjerat hukuman maksimal 9 tahun penjara, sedangkan untuk IS kasus ini bisa memberatkan hukumannya sebagai tersangka pembunuhan. Ini 1 hari sebelumnya ada, jadi 1 hari sebelum melakukan aksi pembunuhan, 1 hari. Jadi kalau posisi pembunuhan itu tanggal 6 September, ini 1 hari sebelumnya dia sudah melakukan kejahatan yang lain, ya ini pencurian. Bahwa motifnya adalah mereka untuk bersenang-senang, ya hanya untuk makan, untuk beli barang. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan Partai Buruh Indonesia melaksanakan aksi unjuk rasa terkait dengan beberapa aspek terkait buruh dan petani. Menanggapi hal tersebut, Polri mengerahkan ribuan personel pengamanan di sekitar patung kuda dan DPR. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh KSPI dan Partai Buruh ini diperkirakan akan diikuti oleh 3.000 buruh yang berasal dari seluruh Jabodetabek.
Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh Indonesia, Said Iqbal, juga mengatakan aksi unjuk rasa ini akan dilaksanakan dari Irti ke Patung Kuda dan Istana secara long march. Menanggapi hal tersebut, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 1.929 personel gabungan guna mengamankan lokasi-lokasi yang akan digunakan untuk aksi. Selain itu, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menegaskan bahwa para personel yang melakukan pengamanan tidak membawa senjata api dan akan tetap menghargai aksi massa yang akan menyampaikan pendapatnya. Selain itu, Kombes Pol Susatyo juga mengimbau kepada masyarakat yang sedang melakukan perjalanan untuk menghindari wilayah yang akan digunakan untuk aksi demi kelancaran perjalanan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter Polri TV Jelang Baskara. Jelang Baskara, bagaimana kondisi unjuk rasa di sana? Baik, terima kasih. Benar sekali, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI bersama dengan Partai Buruh serta beberapa pekerja ataupun kumpulan buruh lainnya melaksanakan aksi unjuk rasa yang diikuti kurang lebih sebanyak 3.000 buruh dan juga petani dari seluruh wilayah Jabodetabek. Selain itu, aksi ini rencananya akan dilaksanakan di 2 tempat, yaitu di depan Istana Merdeka dan juga di depan kantor DPR, yang mana aksi ini juga sudah terlaksana mulai dari pukul 10 pagi tadi, dan titik kumpul dari aksi ini adalah di Patung Kuda. Selain itu, aksi tersebut bertujuan untuk menuntut beberapa tuntutan dari buruh yang rencananya akan dilayangkan ke Presiden Negara Republik Indonesia yang baru dilantik, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Yang mana tuntutan tersebut mulai dari kenaikan upah buruh sebanyak 8 sampai dengan 10% di tahun 2025 dan juga pencabutan RUU Cipta Kerja ataupun Omnibus Law karena dianggap tidak menguntungkan bagi para buruh dan juga para petani. Selain itu, tentunya guna mengantisipasi hal ini, Kapolres Metro Jakarta Pusat, yaitu Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, juga telah mengerahkan kurang lebih sebanyak 1.929 personel untuk mengamankan 2 titik, yaitu dari Istana Merdeka sampai dengan komplek DPR MPR. Dan untuk saat ini kondisi yang sedang terjadi di lapangan saat ini adalah pemberlakuan blokade di depan gedung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang mana blokade tersebut juga sudah dipasang menggunakan barrier dan juga kawat berduri, sehingga hal tersebut mencegah mobilitas daripada para pendemo untuk tidak bisa bergerak bebas menuju ke area istana ataupun ke area komplek DPR MPR. Selain itu, beberapa mobil rantis ataupun kendaraan taktis dari Brimob dan juga Samapta juga sudah dikerahkan dan juga disiapsiagakan jika ada hal-hal yang tidak diinginkan atau mungkin intensitas dari masyarakat pendemo semakin tinggi, kendaraan-kendaraan tersebut siap digunakan untuk melakukan pengamanan. Selain itu, sampai sekarang masyarakat ataupun para pendemo yang berupa buruh dan juga para petani dari seluruh Jabodetabek masih menyampaikan aspirasi mereka dan melakukan yel-yel buruh dan juga yel-yel petani sampai dengan saat ini, yang mana rencananya mereka akan berusaha untuk menembus sampai dengan depan Istana Negara dan juga komplek DPR MPR. Selain itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat juga menghimbau kepada masyarakat yang ingin bepergian untuk bisa pergi menggunakan jalur alternatif lainnya. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Terima kasih Jelang Baskara atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengadakan sidang Kabinet Paripurna Perdana bersama seluruh jajaran menteri yang telah dilantik sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.